teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai teori perkembangan psikoseksual. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Salsabila Hairunisa, lalu dilanjut oleh rekan saya yaitu Zahra Khairia Luisanda, lalu ada Raffi Haki Amana, dan yang terakhir ada Bagas Sukma Sejati. Teman-teman tahu nggak sih sebenarnya apa ya arti dari perkembangan psikoseksual? Sigmund Freud atau sering dikenal dengan Sigmund Freud merupakan salah satu tokoh psikologi yang lahir di Freiburg, Moravia pada tanggal 6 Mei 1856. Dalam teori perkembangan psikoseksualnya, Freud menyatakan bahwasanya saat kita bertumbuh dewasa, kita akan mengalami 5 tahap kritis. Adanya dorongan seksual, atau yang sering disebut dengan libido, memiliki zona sensitif seksual yang berbeda di setiap fasenya, yaitu fase oral, anal, falik, laten, dan genital. Saat salah satu masa perkembangan tersebut mengalami traumatis, maka kita akan mengalami dampaknya seperti neurosis, ketergantungan, kecanduan, bahkan hingga depresi. 1. Tahap oral dimulai dari 0 hingga 1 tahun. Pada masa bayi, sumber kepuasan utama terletak pada mulut. Aktivitas seperti menyusu, menggigit, atau menghisap jari memberikannya kenikmatan sekaligus rasa aman. Freud berpendapat bahwa jika seorang anak mengalami frustasi atau overindulgence atau terlalu dimanjakan, ia bisa berkembang menjadi pribadi oral fiksasi, di mana dewasa ini bisa terlihat dalam kondisi seperti merokok, makan berlebihan, atau bahkan sifat bergantung pada orang lain. 2. Tahap anal dimulai dari umur 1 hingga 3 tahun. Di tahap ini, kesenangan anak berpusat pada pengendalian buang air besar. Orang tua yang terlalu keras dalam toilet training bisa menyebabkan anak tumbuh dengan kepribadian anak retentif, yaitu terlalu kaku, perfeksionis, atau sulit berbagi. Sebaliknya, jika orang tua terlalu longgar, anak mungkin berkembang menjadi anak eksklusif, yaitu cenderung ceroboh atau tidak teratur. 3. Tahap falik dimulai dari 3 hingga 6 tahun. Ini adalah tahap yang paling kontroversial dalam teori Freud. Anak mulai menyadari perbedaan gender yang mengembangkan ketertarikan pada orang tua lawan jenis, yaitu Oedipus kompleksnya untuk anak laki-laki dan Elektra kompleks untuk perempuan. Konflik yang tidak terselesaikan di fase bisa menyebabkan kesulitan dalam hubungan heteroseksual di masa dewasa atau masalah dengan otoritas. Fase laten, 5-12 tahun. Pada fase ini, impuls-impuls cenderung untuk ada dalam keadaan tertekan, atau dorongan seksual libido anak tidak sepenuhnya hilang, tetapi lebih bersifat tersembunyi atau ditekan. Fase ini, anak mengembangkan kemampuan sublimasi khususnya di bidang intelektual, atletik, keterampilan, dan hubungan teman sebaya. Selain itu, pada fase ini anak menjadi lebih mudah mempelajari sesuatu dan lebih dididik dibandingkan dengan masa sebelumnya. Di masa ini, anak mulai aktif berinteraksi dengan lingkungan di luar keluarga, seperti sekolah dan teman sebaya. Mereka belajar tentang kerjasama, persaingan, dan disiplin. Mereka juga mulai membentuk hubungan sosial yang lebih kompleks, terutama dengan teman sebaya sesama jenis. Hubungan dengan orang tua cenderung menjadi lebih tenang, tidak lagi dipenuhi ketegangan seperti di tahap balik. Anak mulai memahami peran sosialnya dalam masyarakat, belajar mematuhi aturan, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab serta harga diri. Sebagai contoh, seorang anak berusia 8 tahun mulai menunjukkan minat besar terhadap pelajaran sekolah dan aktif dalam kegiatan ekskul seperti pramuka atau olahraga. Ia memiliki kelompok teman yang solid, suka bermain dan berpetualang bersama, serta mulai menunjukkan kesadaran tentang pentingnya kejujuran dan kerjasama. Ia belum menunjukkan ketertarikan romantis terhadap lawan jenis karena energinya difokuskan pada pembentukan identitas sosial dan keterampilan kognitif. Dan selanjutnya ada fase genital, 12 tahun hingga kematian. Pada fase ini, individu telah berubah dari mengejar kenikmatan menjadi orang dewasa yang telah disosialisasikan dengan realitas. Fase ini ditandai dengan kematangan alat reproduksi dan keterkaitan dengan lawan jenis.
Pada tahap ini, dorongan seksual yang sebelumnya ditekan kini kembali muncul, tetapi sudah tidak lagi bersifat egosentris seperti pada masa kanak-kanak. Libido sekarang terfokus pada pencapaian hubungan intim yang dewasa dan seimbang secara emosional. Remaja atau orang dewasa pada tahap ini mulai mengembangkan kapasitas untuk mencintai secara tulus dan membentuk relasi interpersonal yang saling menguntungkan. Tahap genital ini sudah dijelaskan dengan ditandainya kematangan psikoseksual. Individu sudah dapat mengendalikan dorongan seksualnya dengan cara yang diterima secara sosial. Selain itu, individu juga sudah mampu menyalurkan energinya tidak hanya dalam relasi cinta, tetapi juga dalam bentuk produktivitas seperti bekerja, berkarya, dan mengambil peran sosial yang positif. Keberhasilan tahap ini ditentukan oleh bagaimana individu melewati tahapan-tahapan sebelumnya. Jika seseorang mengalami fiksasi pada tahapan-tahapan sebelumnya, misalnya masih egois karena terjebak pada tahap palik, maka ia bisa mengalami kesulitan dalam membentuk hubungan dewasa yang sehat. Oke, sebagai contoh, seorang remaja berusia 18 tahun mulai menjalin hubungan cinta yang serius dan menunjukkan komitmen terhadap pasangan. Ia belajar berempati, mendengarkan kebutuhan orang lain, dan mencoba membangun relasi yang saling mendukung. Di sisi lain, ia juga mulai memikirkan masa depan seperti kuliah, bekerja, dan meraih tujuan hidup. Ia tidak hanya fokus pada kesenangan pribadi, tetapi juga mulai menunjukkan kedewasaan emosional dan sosial yang nyata. Ini menandakan bahwa ia berhasil memasuki tahap genital dengan baik. Halo teman-teman, akhir-akhir ini sempat viral grup Facebook loh yang isinya soal fantasi sedarah. Banyak orang yang cerita tentang ketertarikan ke ayah, ibu, atau saudara kandungnya sendiri. Dan di sini kami akan menjelaskan dari sisi psikologisnya. Nah, di dalam teori Freud ada yang namanya Oedipus Complex, di mana anak usia 3-6 tahun bisa punya rasa sayang yang besar ke orang tua lawan jenis. Tapi kalau si anak ngalamin trauma atau lingkungan keluarga yang gak sehat, perasaan itu bisa nyangkut dan kebawa sampai dewasa teman-teman. Nah, disitulah kadang muncul fantasi yang menyimpang, kayak fantasi sedarah yang tadi.